Mengenai rupiah yang sekarang 17.000, Yes. lalu sekarang juga baru-baru saja nih 2 minggu belakangan ini ada kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tarif resiprokal untuk negara-negara, walaupun negara kita sedang ditahan sampai 90 hari ke depan. Tapi kan China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia dan juga mungkin ada beberapa raw materials dari produk Anda yang mungkin dari China gitu ya, atau chemical dari China atau seperti apa gitu ya. Bagaimana Anda melihat seluruh dinamika ini? Apa dampak langsungnya untuk perusahaan Anda dan bagaimana mitigasinya juga gitu Mbak Ali? Kalau chemical kita tidak ada ambil dari China. Memang kalau bahan kemas memang kita ada beli dari China. Ini tapi packaging ya? Packaging, Oh, yes. packaging. Tapi kalau untuk bahan baku kita tidak ada beli dari China karena kita kebanyakan kalau untuk pewangian itu kita masih dari Eropa semua dengan fragrance house. Jadi itu memang menjadi kendala buat kita sebenarnya karena kan dengan dolar 17.000 harganya kita juga belinya walaupun kuotnya rupiah tapi tetap aja dikali rate dolar gitu. Jadi itu suatu kepusingan sendiri pastinya di saat-saat seperti ini. Tapi kita juga tidak bisa menaikkan harga seperti itu aja. Jadi dolar naik nggak bisa kita langsung naikkan karena kita bukan jual barang komoditi. Kita jual barang di minimarket, tidak mungkin kita mendadak langsung naikkan. Jadi memang kita mencari cara yang sedang kita pikirkan sekarang adalah gimana caranya untuk bisa menutupi peningkatan dari COGS kita ini. Berarti kita rencananya kita sudah ada beberapa negosiasi dengan beberapa supplier kita juga. Kita sudah mikirkan untuk kita harus tingkatkan production kita dengan meningkatkan penjualan, berarti cost kita, overall cost kita akan bisa turun. Ini akan bisa membantu kita untuk meredam harga dolar yang cukup naik signifikan. Gitu ya, jadi memang sudah ada mitigation plan-nya untuk hal ini ya. Tapi seperti yang sampaikan ada beragam badai-badai yang telah dilewati, jadi ini sudah ada mitigation plan-nya untuk hal pastinya ini. ada ya. Tapi bagaimana mengenai daya beli masyarakat, Mbak? Jadi kalau kita lihat memang kemarin ada indeks keyakinan konsumen dan beberapa indikator-indikator ekonomi yang menunjukkan daya beli masyarakat itu agak sedikit lebih turun, mungkin lebih kepada kewaspadaan yang terjadi di ekonomi global, lalu juga melihat rupiah sekarang sedang tinggi gitu ya, dan mungkin ada beberapa hal-hal di mana kuartal 1 ini sudah melewati event-event yang cukup besar seperti Lebaran sudah, Ramadan sudah dan lain-lain. Jadi sepertinya memang masyarakat lagi mawas diri untuk menahan pengeluaran. Dan apakah ini tercermin juga kepada pembelian Anda ataukah justru ada di term nih namanya the lipstick effect kalau di ekonomi. Jadi ketika ekonomi sedang arguably tidak baik-baik saja, orang malah lebih cenderung membeli lipstick atau alat kosmetik atau apa yang secara psikologis menyenangkan hati mereka dan kena imbasnya ke Morris. Bagaimana? Kalau di kita ini sebenarnya adalah satu concern juga ya buat kita ya, karena kita melihat daya beli menurun, ini akan ngefek ke kita. Tapi puji Tuhannya sih kalau kita lihat sekarang ini belum berimbas. Dimana mungkin seperti yang saya katakan, price point harga kita itu masih di range 10.000 sampai di bawah 50.000. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa sekarang ini kita masih oke untuk di kita. Bahkan harapannya memang akan ada switching dari orang-orang yang membeli tadinya produk-produk parfum yang mungkin harganya di atas kita untuk bisa switching ke membeli produk Morris karena lebih affordable. Tapi dengan kualitas yang memang juga kita tahu secara kalau tadi kita ngobrol itu kita juga sudah mendapatkan top brand untuk beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa secara kualitas kita memang terjamin. Jadi pokoknya asalkan kualitasnya tetap baik, price point-nya tetap solid, berada di level range yang affordable, yakin ya Morris bisa melewati segala tantangan apapun itu, ekonomi, bisnis dan lain-lain.